Assalamualaikum teman-teman One Smart dan One Bright. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Hari ini Miss Nunur akan menjelaskan dan mereview materi. Hasil kemarin teman-teman mengumpulkan tugas matematika. Miss Nunur sama Miss Ica sudah memeriksa. Ternyata teman-teman keren-keren loh mengerjakannya. Yuk kita mulai. Nah, kemarin teman-teman mendapatkan tugas untuk mengukur lama kegiatan menggunakan alat ukur tidak baku. Sudah dicoba kan? Miss Nur kemarin sudah melihat. Ada yang mengisinya ditulis ulang, hebat. Ada yang langsung mengisinya di print. Ada juga yang mengisinya langsung pada filenya. Wah, teman-teman semua kreatif, hebat-hebat. Nah, hari ini Miss Nur akan menjelaskan seperti apa sih menentukan lama dan sebentar serta bagaimana mengukur lama kegiatan menggunakan alat ukur tidak baku. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, untuk mengenal waktu biasanya kita kenal istilah lama atau sebentar. Setiap hari kita kan melakukan berbagai kegiatan. Jika waktu yang diperlukannya banyak, maka dikenal dengan istilah lama. Jika waktu yang diperlukan sedikit, maka disebut sebentar. Nah, ini dia contoh kegiatan yang memerlukan waktu sebentar. Misalnya, menyikat gigi, mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, mencuci tangan, dan membuka tirai jendela. Betul dirasakan teman-teman waktunya sebentar? Selanjutnya, contoh-contoh kegiatan yang memerlukan waktu lama. Teman-teman pernah melakukan kegiatan ini kan? Misalnya sarapan, field trip. Biasanya kalau field trip dari pagi pulang sore ya. Menyapu halaman, apalagi kalau halamannya luas, teman-teman pasti membutuhkan waktu banyak. Merawat tanaman dari mulai menanam tanaman rempah yang kemarin teman-teman lakukan sampai nanti tanamannya tumbuh besar pasti memerlukan waktu banyak. Kemudian tidur malam. Wah, dari malam-malam dan bangun subuh berarti memerlukan waktu yang banyak. Nah, teman-teman, tapi beberapa orang bisa jadi merasakan hal yang berbeda. Misalnya, Miss Nunur memakai masker hanya butuh waktu sangat sebentar karena mengikatnya sudah bisa cepat. Tapi mungkin teman-teman membutuhkan waktu lama karena susah mengikatkan tali maskernya. Atau contohnya pada kegiatan pemanasan. Nah, kalau pemanasan yang teman-teman lakukan di rumah, bisa jadi teman-teman hanya sebentar. Tapi kalau biasanya teman-teman lakukan dengan Mister Mul di sekolah, pemanasannya lumayan lama ya. Karena satu kali gerakan, Mister Mul meminta teman-teman melakukan dalam waktu 8 kali hitungan. Nah, atau ketika teman-teman bermain sepeda. Kalau bermain sepedanya hanya mengelilingi rumah, bisa jadi dirasa sebentar. Tapi kalau bermain sepedanya mengelilingi komplek, bisa jadi lama ya. Atau berenang. Nah, ketika berenang bisa jadi orang A berenangnya hanya melakukan gerakan berenangnya beberapa kali saja, tapi bisa jadi orang yang B melakukan berbagai gaya yang sudah dia bisa, sehingga lama atau sebentar itu bisa jadi relatif atau berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, karena perbedaan itu, maka mulai difikirkan bagaimana mengukur lama sebentar itu dengan alat ukur yang sama. Tapi masih juga terjadi perbedaan atau kurang tepat dalam menghitungnya. Yang pertama, orang mulai menggunakan hitungan. Nah, coba perhatikan contohnya. Yaya menyikat gigi dalam waktu 20 hitungan. Nah, teman-teman ketika menyikat gigi boleh praktek. Coba dihitung sama mama atau papa. 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian lihat gambar di sampingnya. Ahtar selesai mandi dalam waktu 50 hitungan. Nah, kalau seperti ini kan
jelas mengukurnya. Kita bisa mengukur lama suatu kegiatan menggunakan hitungan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur lama kegiatan menggunakan tepukan tangan. Nah, teman-teman, lihat gambar pertama. Malik membuang sampah ternyata hanya memerlukan waktu sebanyak 5 tepukan tangan. Sedangkan Aleta membuka tirai dalam waktu 10 tepukan tangan. Jadi terukur berapa lamanya untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan alat ukur tidak baku yaitu dengan panjang lagu. Nah, teman-teman, hafalkan lagu bangun tidur. Nih, lihat contoh gambar pertama. Lama Nana membereskan tempat tidur sama dengan 8 kali panjang lagu bangun tidur. Nanti teman-teman boleh buktikan ya. Sedangkan gambar kedua, lama Sasha melipat 5 baju sama dengan 5 kali lagu bangun tidur. Nah, jadi bisa diukur lamanya. Satuan lain yang tidak baku yang bisa kita gunakan adalah mengukur dengan panjang musik. Teman-teman sudah belajar dengan Mr. Adi tentang musik anak gembala. Perhatikan gambar pertama. Lama Asfar membaca satu halaman Iqra sama dengan 3 kali panjang musik anak gembala. Sedangkan yang kedua, lama Hisham membaca satu buku cerita sampai selesai sama dengan 10 kali panjang musik anak gembala. Wah, teman-teman bisa mengukurnya ya. Kemarin Miss Dudu sudah sertakan musik anak gembalanya supaya teman-teman bisa praktik di rumah. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengukur lama kegiatan dengan alat ukur yang sama, baru kita bisa membandingkan. Perhatikan contoh. Yaya selesai menyikat gigi dalam 20 hitungan. Ahtar selesai mandi dalam 50 hitungan. Nah, karena alat ukurnya sama, maka kita bisa membandingkan. Ternyata menyikat gigi memerlukan waktu lebih sebentar daripada mandi. Contoh lain, seperti yang tadi kita bahas, misal lama Nana membereskan tempat tidur sama dengan 8 kali panjang lagu bangun tidur. Sedangkan lama Sasha melipat baju sama dengan 5 kali lagu bangun tidur. Jadi bisa kita simpulkan, membereskan tempat tidur memerlukan waktu lebih lama daripada melipat 5 buah baju. Nah, teman-teman, ternyata menggunakan alat ukur tidak baku seperti hitungan, kemudian panjang lagu, panjang musik, atau tepukan tangan juga pada akhirnya dirasa kurang akurat atau kurang tepat, sehingga nanti orang-orang akan membuat alat ukur baku yang disamakan secara internasional. Nanti teman-teman akan mempelajari alat ukur waktu yang baku di kelas 2. Oke? Terima kasih teman-teman One Smart dan One Bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.